min ghairi baksin. Tidaklah seorang perempuan meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, tidak dalam keadaan terdesak. Fatajidu rihal jannah aw qala raihatal jannah, maka dia tidak akan pernah diizinkan untuk mencium wangi surga. Titik, hadisnya sampai situ. Jadi hanya ada dua hadis yang dicantumkan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam bab ini, yaitu bab talak dosa besar 281, si perempuan meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jam berahannya iya nyapo jam 6.15. Masya Allah, kirain masih jam 5. Maka sebelum ditutup, saya buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya disilahkan. Mual mungkin kan gue wayang ieu mual ya. Hujan-hujan terus kieu gue mual. Ya, maka yang ingin bertanya disilahkan. Ya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya silakan. Ibu-ibu ya silakan. Bapak-bapak ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan sebenarnya agak ini vulgar gitu, Ustaz. Iya. Ketika kita tidak istri tidak melayani suami, itu banyak hadis menerangkan bahwa itu adalah dilaknat malaikat. Nah, kalau sebaliknya gimana, Ustaz? Kalau ketika istri kita lagi ngepet, kitanya lagi nggak mood, nah kita jadi dosa apa gitu? Itu aja. Emang sok itu, Bu? Cenah. Aku juga manusia, Ustaz. Ya, jadi betul di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan lain sebagainya, ayyumam ra'atin da'aha zawjuha ila firashihi fa'abat la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Siapapun perempuan yang diajak oleh suaminya untuk naik ranjang, kira-kira naik ranjang rek naon, Bu? Fa'abat, kemudian si perempuan ini menolak tanpa ada alasan. Kalau nolaknya ada alasan boleh, karena sakit, karena haid, boleh menolak. Tapi tidak ada uzur, tidak sakit, tidak haid, perempuan ini menolak. Apa kata Nabi? La'anat hal malaikatu hatta tusbih, perempuan itu dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Hati-hati ya Ibu. Jadi kalau suami jam hiji penting kambuh penyakit mahna, kambuh penyakit mahnya. Nah, maka jangan pernah ditolak ya Bu ya. Nah, kemudian sebaliknya. Jadi pertanyaan itu sebaliknya. Gimana kalau istrinya ngebet, Masya Allah papa gerah hudang atuh, iya lain anu mana, iya tadi hudang. Nah, akhirnya suami nolak, buset aing capek banget, tutup. Pertanyaannya bagaimana hukumnya? Apakah suami juga dilaknat oleh malaikat? Jawabannya ada di dalam kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Alan As-Sadiqi. Jadi kata beliau begini, ketika seorang suami menolak ajakan istrinya, maka tidak dosa hukumnya.
tidak dosa. Kalau perempuan yang menolak dosa, kalau laki-laki yang menolak tidak dosa. Apa alasan beliau? Alasan beliau seperti ini Bapak Ibu. Karena psikologi laki-laki atau kondisi kejiwaan laki-laki beda dengan kondisi kejiwaan perempuan. Perempuan itu banyak disibukkan dengan hal-hal yang lain. Kalau misalkan perempuan di malam itu lagi pengen banget, besok itu bisa lupa. Dengan apa? Dengan pekerjaan rumah, dengan anak, dengan hal-hal yang lainnya. Makanya perempuan itu kalau ditinggal mati oleh suaminya jarang yang nikah lagi kan ya. Bahkan perempuan itu bisa kuat Bu, ditinggal mati sama lakinya umur 30-an sampai umur 60 gak nikah lagi sampai wafat. Perempuan banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena perempuan itu lebih bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Jadi dengan pikiran-pikiran tentang anak, rumah tangga, rumah dan lain sebagainya itu bisa terkontrol. Beda dengan laki-laki, Bapak Ibu. Laki-laki itu kondisi kejiwaannya mengerikan sekali ya. Jadi kata Syekh Ibn Al-Siddiqi, laki-laki sekali ditolak bisa jadi kedepannya cari yang lain. Ditolak malam-malam, kata istrinya apa ngantuk ya, geus we main sorangan cuma cerita ya. Akhirnya Pak itu laki-laki sekali ditolak besoknya langsung berpikir untuk cari yang lain. Geus di luar lomba ieu lah emang sia doang wewe. Ya, itu makanya ditakutkan. Dan memang laki-laki itu jarang bisa mengontrol diri, mengontrol syahwat. Walaupun syahwatnya cuma satu, tapi susah kontrol. Kalau perempuan syahwatnya memang 9, tapi dikontrol dengan rasa malunya yang sangat luar biasa. Nah jadi implikasi hukumnya seperti itu ya. Jadi karena kondisi kejiwaan yang beda, maka ketika perempuan menolak ajakan suami jadi dosa, tapi suami menolak ajakan perempuan tidak dosa. Cuman saya kasih catatan ya, kalau si perempuannya itu masih bisa menahan. Tapi kalau dilihat indikasinya, oh ini perempuan kalau seandainya tidak dikasih nafkah batin, dia juga akan melakukan hal yang sama. Geus lah aing boga duit ieu. Ya akhirnya cari berselingkuh dengan yang lain. Maka suami ketika itu wajib juga melayani istri. Ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam.